Nama saya Hana, NIM 05331145. Oke, sini kita buka file Java-nya. Lalu kita bikin new text dokumen, diisi nama dokumennya. Oke, kita buka, kita sudah buat ya. Kita buka dengan Notepad. Kita ketik import Java array. Ini gunanya apa? Gunanya untuk membantu mengelola array seperti copy of art atau array to string yang import Java scanner ini juga import scanner public sort program. Publikasinya salah ya, harusnya scanning merge sort scanning. Kita ke merge sort, kita public status void merge standing in array. Di sini fungsinya menerima parameter berupa array integernya ya. Jika panjang R1 atau kurang, fungsi langsung berhenti karena itu tidak bisa dibaca lagi. Jika sudah 1, sudah tidak bisa dibaca lagi. Oke, return. Sudah, setelah itu bagi array init array. Ini dibagi dua. Init array length 2. Sini left itu untuk bagian kiri dari indeks 0 sampai tengah. Untuk yang right itu untuk bagian kanan dari tengah sampai akhir. Array copy of range ini digunakan untuk menyalin sebagai isi array. Kedua kita salin yang satu untuk left, yang satu untuk right. Oke, sudah kita ganti array length. Oke, sudah lanjut kita panggil recursif-nya. Kita ketik merge sort scanning untuk yang left, untuk yang right. Dua bagiannya dipanggil lagi fungsi yang sama. Inilah konsep rekursif. Fungsi akan terus membagi sampai elemen tersisa satu saja. Lanjut, digabungkan dua bagian. Kita kasih keduanya dulu. Gabungkan ya, dua bagian. Merge sort scanning. Kita gabungkan array left dan right. Setelah dua bagian kecil diurutkan, maka digabungkan kembali dalam urutan menurun. Lalu kita bikin fungsi untuk menggabungkan dua array terurut. Descending. Namanya descending. Pakai public status void lagi, kita pakai in result, lalu in left dan in right. I, J, K simbolnya ya. In result itu I, in left itu J, dan in right itu K. In I kosong, J-nya ini harus kecil hurufnya ya. Salah. K 0. Bandingkannya. Kita lanjut. Bandingkan elemen kiri dan kanan. Kita pakai while. Sini jika elemen kiri lebih besar, taruh di result. Jika elemen kanan lebih besar, taruh di result juga. Tapi K++ di sini artinya ya K++. Tadi belum sampai. K++ nanti artinya setelah menulis data, posisi K bergeser ke depan 1. K itu apa? K itu tadi in right.
Nih K plus plus untuk left I plus plus yang ini left resulting else result K plus plus right J. Jadi K-nya dibuang ke belakang. Ini resultnya. Untuk yang ke depan. Oke, lanjut. Tambahkan sisa elemen. Kalau ini kita pakai Y lagi. Y sama kayak tadi. Di sini jika ada sisa elemen atau karena panjang kiri dan kanan tidak sama, disalin semua ke result. Ya ini salin I result K plus left I salin. Left ini tanda bacanya salah juga. Left T. Oke, sudah. Lanjut ke counting sortnya. Sama juga kita tulis public status void counting sort descending. Fungsi ini mengurutkan dengan counting sort. Halnya mencari nilai terbesar dan terkecil untuk menentukan tentang nilai. Kita pakai in max dan in min. Array. In max sama dengan array. Dan in min. Lanjut lagi, kita mencari nilai maksimumnya dan minimumnya. Kita pakai for in loop for atau apa ini memeriksa setiap angka di array untuk menemukan max dan minnya. Kita pakai if num lebih dari max dan num kurang dari min. Oke, sudah. Kita ke membuat array bantuan. Lanjut ya ke membuat array bantuan. Array bantuan di sini pakainya count dan output. Count digunakan untuk menyimpan frekuensi kemunculan angka, kalau output digunakan untuk menyimpan hasil sementara. Nah, lanjut kita ke hitung frekuensinya. Hitung frekuensi di sini kita pakai for. Ini juga menambahkan nilai count ya, sesuai angka yang ditemukan di array. Count num kurangi min. Ini harusnya in num, betul sih, benar-benar. Lanjut kita ubah menjadi prefix sum. Kita pakai for juga. Di sini ganti membentuk array hasil, menempatkan elemen sesuai dengan ascendingnya dari kecil ke besar. For i length kurangi 1 i membuat prefix sum itu kita mengubah count ya, count menjadi akumulasi jumlah
Supaya apa? Supaya kita tahu posisi akhir tiap angkanya. Di sini kita lanjut ke bangun arahnya. Tadi dijelaskan kalau bangun arah kita pakai for. Bentuk array hasilnya ya. In, array length, output, count arraynya. Min kurangi 1 array. Array min dan kurangi 1. Count array. Yang terakhir. Balik ya, kita balik jadi descendingnya. Karena counting sort hasilnya naik, dibalik akan menjadi turun, besar ke kecil. Kita pakai for lagi. Kita array kan output array length 1 min 1 min i. Lanjut ya, kita ke bagian main-nya. Kalau main-nya kita ke public state void main. Terus komentar dulu ya, public set this void min string arts. Fungsi utama main, tempat program mulai dijalankan. Scanner yang tadi digunakan untuk membaca input dari pengguna. Ini juga ada scanner juga. Scanner input, new scanner, system in. Pasti ada ini. Oke, sudah. Lanjut ke input datanya. System out print line, masukkan jumlah elemennya. Masukkan jumlah elemen. Program pengurutan data. Kita buat ya. Untuk masukkan jumlah elemennya, kita pakainya input, next in, lagi untuk datanya, new in, untuk n. Berapa banyak data yang akan diurutkan, memasukkan nilai-nilai datanya satu persatu. Ini gunanya. Masukkan elemen arraynya. Oke, for in i 0. System out print lagi data ke berapa ya, terus plus i plus 1. Data i plus in. Oke, lanjut kita ke tampilkan menu. Sini pakainya sistem out print line. Isinya nanti data sebelum diurutkan. Menampilkan data awal. Memanggil fungsi pengurutan sesuai pilihannya ya. Nanti hasilnya menampilkan di sini. Sort descending. Nanti di sistemnya kita bisa pilih kita mau pakai merge sort atau counting sortnya. Kita buatlah tampilkan menu sistem outprint paketnya ya. In pilihan input next in. Oke, lanjut ya, kita tampilkan dan mengurutkan.
in data sebelum diurutkan. Di sini kita tampilkan data awal, memanggil fungsi pengurutan sesuai pilihan lalu menemukan hasil akhirnya. Ini kita panggil ya array to stringnya. Digunakan untuk menampilkan isi arraynya dalam bentuk 1, 2, 3. Itu descending, itu sort descending, sistem outputnya. Misal ya, kita pilihnya di tampilkan menu ini, kita pilih nomor 1 method sortnya. Nah, nanti keluarnya data setelah method sortnya hasilnya. Plus array to strings. Kalau array tuh salah simbol sedikit langsung salah ya. Ini saya kurang S. Arrays. Jadi dibenarkan. Else if pilihan 2 copy counting ya, counting sort descendingnya. Nah, ini else pilihan yang lain, pilih nomor 2 ya, selain nomor 1 counting sort descending. Data setelah counting sort descending. Sama nih, plus array to string. Ini kalau pilihan yang 2 nanti menampilkannya yang data setelah counting sortnya. Latih counting sort. Ini hasilnya. Sudah. Lalu lagi untuk yang else, pilihan yang lain lagi. Kalau kita tidak pilih 1 atau 2, maka kita tulis pilihan tidak valid. Pilihan tidak valid. Oke, sudah. Input close. Jangan lupa tanda kurungnya. Input close. Ini kita benarkan dulu ya yang salah. Simbol-simbolnya. Ini kelasnya kita ganti. Method sort descending. Harusnya kelasnya namanya sort descending, tapi sudah terlanjur itu. Ini salah huruf, left. Oke, lagi. Ini harusnya right. Kita disalin tapi nggak aku benarkan ya. Salah simbol, salah. Pasti error semtinya. Ini titik 2. Salah. Oke, lagi apa ya? Nah, right-nya. Orang S ya, orang S tidak bisa. Oke. Kita cari lagi yang salah. Udah ke sini. Kurang N. Ulangnya kurang N. Ini juga kurang S. Ini besar C-nya, tidak bisa ya, tidak bisa jalan. Kalau sudah di save filenya, di maju sort descendingnya. Yes, kita jalankan. Jam D. Kita panggil Java C. Ulangi ya, ketika error. Simpan dulu. Java C, message sort descending Java. Nah, muncul ya. Ada error lagi kan? Berarti simbol sudah benar. Masukkan jumlah elemennya yang diinginkan. Masukkan elemen arraynya. Terserah ya. Kita di sini pakai 12, 5, 7, 20. Nggak berurutan ya nih. Acak banget. Nah, nanti diurutkan. Kita pakai pilihan metode apa? Metode sortnya. Nah, nanti diurutkan 20, 17, 15, 14. Nah, dan 1. Otomatis sendiri ya. Lagi
masukkan jumlah elemen sama kayak tadi, acak. 12, 5, 7, 21, 12, 8, 1, 10, 18, apa mau berapa, 3, 16, 5, berapa, 9. Nah, sudah, kita pilih yang nomor 2. Sudah selesai, itu saja. Pada bagian merge sort, algoritma ini menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi array menjadi 2 bagian kecil secara rekursif, lalu menggabungkannya kembali dalam keadaan sudah terurut descending. Kompleksitas waktunya itu adalah O dalam kurung n log n. Sedangkan kalau counting sort itu bekerja dengan menghitungkan frekuensi kemunculan setiap angkanya. Nah, setelah itu si counting sort ini membentuk array hasil sesuai banyaknya nilai tersebut. Nah, setelah itu counting sort ini lebih cepat, yaitu O dalam kurung n plus k, namun hanya bisa digunakan untuk bilangan bulat dengan rentan kecil. Setelah itu penguraian selesai, hasil data akan ditampilkan dalam bentuk array yang sudah terurut. Kalau kita disorot dari terbesar dan terkecil, ya nanti urut dari besar ke kecil sesuai perintahnya. Kalau kompleksitas ruangnya, kalau merge sort itu O, N dalam kurung. Kelebihannya merge sort itu stabil, cocok untuk data besar dan konsisten cepat, tidak tergantung urutan awal data. Nah, kekurangannya di sini, merge sort itu membutuhkan memori tambahan yang cukup besar. Implementasinya agak kompleks dibandingkan bubble to selection sort yang lainnya lagi ya. Nah, kalau si countingnya sendiri itu kelebihannya sangat cepat untuk data integer, jadi dengan rentan kecil, terus stabil, kita menggunakan perbandingan antara elemen. Nah, kalau kekurangannya sendiri, si counting sort ini tidak efisien untuk data dengan rentan nilai yang sangat besar. Lagi kekurangannya hanya cocok untuk bilangan bulat, integer, bukan desimal. Kalau counting sort, kompleksitas ruangnya O dalam kurung n plus k. Itu 2 array tambahan. Butuh 2 array tambahannya, count dan output. Masing-masing ukurannya n dan k simbolnya.